setelah 2 semester awal atau 1 tahun awal itu menghabiskan ini semua, dapat basicnya, tengahnya, nah sekarang tengahnya, kan tadi kiri sama kanan. Nah, tengahnya itu kan ada apa tadi? 5 atau 4 atau 3 kan? Itu untuk project based learning. PBL. Kuliah tapi sambil ngerjain project dan teamwork. Anak nanti milih. Anak akan milih. Dia akan fokus ke pegang mesin CNC, ya udah dia akan fokus di CNC sama. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, tengah mendorong untuk perombakan kurikulum di perguruan tinggi vokasi, termasuk di Politeknik Negeri Bali. Kedepan, pihaknya merancang agar pembelajaran diupayakan berbasis proyek real dari dunia kerja atau Project Based Learning atau PBL. Artinya, kurikulumnya harus lebih banyak project base-nya, yang mana mahasiswa itu belajarnya langsung praktek dalam menghadapi tantangan nyata, sehingga nantinya dengan harapan pendidikan vokasi seperti di Politeknik Negeri Bali, suasana pembelajaran tidak lagi kaku seperti dulu. Namun kelas-kelas itu harus sudah berubah menjadi seperti coworking space atau coworking group. Lebih lanjut pihaknya menyampaikan agar nantinya melalui PBL ini, mahasiswa bisa kuliah sambil mengerjakan proyek, dan juga berbaur dengan mahasiswa dari program pendidikan dan jurusan lain, bahkan dengan adik angkatan, untuk menggarap satu proyek. Dalam program PBL ini, mahasiswa akan sangat interaktif. Sehingga setelah mereka mahir mengerjakan proyek, tantangan berikutnya adalah mereka akan mencari proyek, membuat proposal, RAP, penawaran, presentasi, meyakinkan customer. Selain penguatan tentang PBL, juga dilakukan pengecekan kesiapan untuk launching program D2 Fast Track. Yang mana untuk di PNB sendiri, telah disiapkan sebanyak 8 prodi D2 Fast Track atau disebut SMK D2 Fast Track. Pada momen ini, juga disosialisasikan terkait program Matching Fund, untuk mendorong agar pendidikan vokasi bersama pihak industri untuk bisa menggarap sesuatu secara bersama-sama. Seperti melakukan penelitian bersama untuk menghasilkan suatu produk. Kita mungkin mulainya dari kebijakan besar kita ya. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Link and Match 8+I. Di dalam Link and Match 8+I itu nomor 1 adalah penyusunan kurikulum bersama industri dan nomor 2 kurikulum yang berbasis project based learning. Jadi kurikulumnya itu harus banyak project base-nya, case base-nya. Mahasiswa itu belajar itu langsung praktek menghadapi menghadapi tantangan nyata atau menggarap pesanan atau order-order real dari pasar, konsumen atau dari industri sambil kuliah. Nah, sehingga nanti harapan kita pendidikan tinggi vokasi ya, termasuk politeknik itu suasana pembelajarannya itu tidak lagi kaku seperti dulu-dulu. Jadi kelas-kelas itu harusnya sudah tidak banyak lagi nanti kelas itu isinya isi tempat duduk dan papan tulis itu harusnya berubah menjadi co-working space atau co-working group. Jadi siswa itu nanti kuliah itu sambil ngerjain project dan bercampur baur dengan mahasiswa dari prodi lain, jurusan lain, bahkan adik-adik angkatan. Jadi bercampur per meja working group itu nggarap satu project. Nah, kemarin saya di Politeknik Negeri Batam itu udah kayak gitu. Jadi pandemi di sana itu kan kosong tuh, nggak ada yang masuk, malah dijadikan kesempatan kursi-kursi itu dikeluarin dari kelas, diset ulang sehingga tidak ada lagi kelas-kelas yang terpisah-pisah, tetapi itu meja-meja project based learning. Dan kemarin kita cek di Batam itu ada sekitar 299 meja, per meja isinya 10 hingga 15 mahasiswa, lintas jurusan, lintas prodi, lintas angkatan, dan masing-masing meja nggarap satu project. Projectnya itu bisa pesanan dari industri, bisa pesanan dari konsumen lain, atau mungkin projectnya itu bisa project kompetisi mahasiswa seperti robot terbang, robot berkaki, dan lain-lain. Dan setiap project itu yang sudah mendapatkan mitra industri atau sponsor industri besar itu malah dalam ruangan khusus. Jadi kelas itu diganti namanya, kemarin itu PT Philips Industries. Itu dia kelas itu khusus nggarapin pesanan dari Philips seperti sistem kontrol water ya, water control system.
Yang di dalam situ ada mahasiswa teknik mesin, ada mahasiswa instrumentasi, mahasiswa robotika, mahasiswa bisnis dan manajemen bercampur. Yaitu setiap hari kuliahnya kayak gitu, itu nggak ada project. Artinya interaktif, Pak. Ya sangat interaktif. Sangat interaktif karena anak-anak itu nanti setelah mahir mengerjakan satu project, tantangan berikutnya itu nyari project ke konsumen. Bikin proposal, bikin RAB, bikin penawaran, presentasi, meyakinkan konsumen, sehingga nanti anak itu gak cuma ngerjain project, tetapi mencari project dan mendapatkan project, mengelola project, mengerjakan project, menghasilkan produk sampai ke delivery ke konsumen. Terus tujuan saya yang kedua, saya pengen ngecek kesiapan Politeknik Negeri Bali ini untuk persiapan kita mau melaunching D2 Fast Track. Iya. Tapi launchingnya mungkin masih beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi. Tapi Nanti saya laporkan Pak. beliau sudah menyiapkan 8 D2 Fast Track. Namanya SMK D2 Fast Track. SMK D2 Fast Track. D2 Fast Track itu enggak 2 tahun tapi 1,5 tahun atau 3 semester. Namanya aja Fast Track. Ini itu mengakui capaian di SMK. Jadi pembelajaran di SMK itu diakui 1 semester di 2 fast track sehingga memotong 1 semester ini. Kuliah cuma 1 semester di Poli Bali, 2 semester full magang di industri. Keren lah nih, cuma kuliah 1 semester loh. Lulus SMK, langsung magang 1 tahun, selesai magang dapat ijazah D2. Nah, ini saya mau ngecek kesiapannya. Siap. Sejauh mana, moga-moga lancar. Gitu. Ya, Pak. Oh ya, matching fund. Matching fund itu kan untuk salah satunya ya untuk mendorong vokasi ini benar-benar dengan industri itu nggarap sesuatu bareng. Misalnya penelitian bersama, penelitian riset terapa menghasilkan produk. Nah, industri itu berpartisipasi dalam bentuk apapun nanti dihitung rupiahnya. Misalkan dihitung 1,5 M. Nah, dari kami kita berikan matching 1,5 bahkan hingga 3 kali lipatnya. Industri mungkin mau ngasih dana berapa M, 2 M, nah kita akan tambahkan 2 M hingga 6 M, maksimum 3, 1/3. Itu matching fund. Dan salah satu yang kita dorong dengan matching fund anggaran kita adalah setiap perguruan tinggi vokasi atau politeknik yang mau mencoba PBL, yang mau mencoba PBL, kurikulumnya dirombak jadi itu tadi 251 atau 242 atau 233, kita juga akan kalau industri diajak ya, kita juga akan masukkan dana matching untuk mendorong perguruan tinggi untuk mencoba PBL. Sementara itu, Direktur PNBI Nyoman Abdi menyampaikan, kunjungan Dirjen ini dalam rangka penguatan D2 Fast Track. Tentu dengan adanya program ini, pelayanan PNB saat ini sudah semakin meluas. Ada sebanyak 8 prodi baru yang telah diusulkan dengan didukung oleh SMK, dunia usaha dan dunia industri. Ini menurutnya akan menjadi luaran yang sangat bagus untuk industri maupun masyarakat. Sehingga benar-benar nantinya pendidikan di PNB dapat memenuhi kebutuhan industri. Selain itu lanjut Abdi, juga terkait pentingnya program Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek, serta program Matching Fund. Jadi dalam rangka penguatan D2 Fast Track. Jadi pelayanan kita sekarang sudah semakin meluas dengan D2 Fast Track ini. Kita mengusulkan 8 prodi baru D2 Fast Track dengan didukung oleh SMK dan dunia usaha, dunia industri. Ini akan menjadi luaran yang sangat bagus buat industri, buat masyarakat kita, sehingga benar-benar nanti pendidikan kita memenuhi kebutuhan industri. Yang kedua, beliau menyampaikan pentingnya project based learning, pembelajaran berbasis proyek di kelas, di lab, di workshop, di bengkel. Agar nuansanya, agar suasana PBM, proses belajar mengajar di kelas, di workshop, di bengkel, di lab yang lain, benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Pekerjaan-pekerjaan di industri apapun yang dikerjakan di industri dibawa ke kampus, dibimbing oleh dosennya, mahasiswa mengerjakan proyek, sehingga proyek yang masuk kerjakan pasti meningkatkan kompetensinya, hard skillnya pasti meningkat. Yang kedua, soft skillnya pasti meningkat karena kolaborasi antar mereka. Ada kolaborasi antar jurusan, antar prodi di dalam project based learning ini. Dan bagusnya lagi, mahasiswa nanti kalau dia menghasilkan produk
yang siap dipakai di industri, menghasilkan produk yang siap dijual di dunia maya, maka dia akan memperoleh penghasilan mahasiswa ini. Nah, bisa jadi dari Poli Batam, dari Politeknik di Salatiga, mereka tidak bayar UKT lagi. Jadi mahasiswa itu kuliah meningkatkan kompetensinya, mereka meningkatkan soft skillnya, mereka dapat uang. Nah, mendapat support dari kementerian. Nah, lulusnya pasti diterima di tempat industri yang mereka kolaborasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah matching fund. Apa kebutuhan industri, apakah itu teknologi tepat guna atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, boleh berpartner dengan periset kita di Politeknik Negeri Bali. Periset kita dengan kebutuhan industri digabung, dikolaborasikan, menghasilkan suatu produk, dan biaya riset untuk meng-create teknologi tepat guna itu yang disebut dengan riset terapan ini dibiayai, dibantu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi misalnya riset itu biayanya 1M, maka bisa jadi biayanya adalah 500 keluarkan industri, 500-nya disupport oleh kementerian, atau 1:3 maksimal. Misalnya 500 industri, 1,5M bisa dibiayai oleh kementerian. Nah, ini program yang sangat bagus, mudah-mudahan matching fund, competitive fund, kemudian project based learning, kemudian D2 Pastre akan menjadi unggulan mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Saya yakin dengan program-program ini mahasiswa Politeknik Negeri Bali pasti menjadi pionir-pionir, pasti menjadi orang-orang yang memiliki kecerdasan hard skill sama soft skill.